Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP semuanya, balik lagi bareng kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Itu dia. Nggak kaleng-kaleng lagi. Ya, pohonnya gede banget di belakang kita dan ini real pohon. Memang selama ini nggak real. Aduh. Ya, terima kasih sahabat OBP yang sudah mau dengerin terus channel OBP ini, di mana obrolan-obrolan kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, kami berdua khususnya, dan juga bagi sahabat OBP semuanya, dengan obrolan-obrolan ringan tapi juga punya berdaging seperti badan kita berdua. Aduh. Ya, menginjak di 2024, baru kurang lebih setengah bulan kita menjajaki 2024, tapi hawanya udah hawa Februari nih, panas. Apakah sahabat OBP juga merasakannya? Karena di akhir tahun 2023 kemarin ini ya, kita dihadapkan pada persiapan di bulan Februari, bulan depan gitu, ada sebuah hajatan 5 tahunan yang dilakukan oleh kita semua warga negara Indonesia. Nah, seluk-beluknya banyak banget, mungkin sahabat OBP juga sudah melihat ya, banyak spanduk-spanduk, foto-foto, kemudian visi misi gitu ya, yang ada di mampir gitu ya, di ruang sosmed, di televisi, mampir di mana-mana lah gitu kan. Nggak mampir juga sih, memang ada. Bener-bener datang ya. Datang, nggak biasa-biasanya ada kok. Ya, inilah yang mau kita kulik sedikit-sedikit, obrolin sedikit-sedikit bareng kami berdua dan juga sahabat OBP semuanya. Ya, sekali lagi di Indonesia adalah umat muslimnya mayoritas. Dan Penduduk muslim terbesar ya. Bener banget. Muslim terbesar di dunia. Dan hari ini suara kita umat muslim itu sangat-sangat dinantikan dan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang apa? Berjuang meraih kekuasaan politik. Iya, jadi kan banyak narasi-narasi yang seolah-olah ya, memperhatikan gitu ya umat Islam, kemudian apa gitu yang diperhatikan umat Islam gitu. Kalau seorang cendekiawan itu melihatnya ini sebagai politisasi Islam, yang di sini memanfaatkan Islam gitu ya untuk kepentingan politik yang ini kekuasaan gitu ya. Kadang malah justru hanya memanfaatkan dari situnya aja, tapi nggak nyambung nanti dengan si umat Islamnya itu sendiri gitu. Itu kan kali ya, politisasi Islam ya. Tapi kalau di secara bahasanya kayaknya bagus gitu ya kan. Iya. Tapi kalau dilihat lagi politisasi Islam itu ya dia kayak jalan tengah gitu kan kemudiannya. Satu sisi kayak bukan mendukung ya, memang umat Islam itu sangat dikedepankan gitu ya. Tapi ketika ada kemungkaran gak berani juga gitu menyuarakan Islam yang sebenarnya tuh harusnya gimana gitu ya kan. Sikapnya misalnya ada suatu hal yang bertentangan dengan Islam, tapi nggak bisa juga menyuarakan bahwasanya itu bertentangan sama Islam gitu. Oke, ya. Jadi yang bahasanya tuh kalau yang amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk politisasi Islam ini kalau dia ma'ruf itu ya dia ya gitu, harus berkata yang berkata iya, tapi ketika yang mungkar dia diam. Jadi ya dua-duanya itu jalan tengah, jadinya di tengah gitu ya. Ketika politisasi Islam itu di sekarang gitu ya, kelihatannya itu ya memang seperti itu gitu. Oleh tadi orang-orang yang berjuang gitu ya, menginginkan suara umat Islam ini. Oke. Iya sih. Kalau misalnya dilihat, memang kalau dalam apa ya, kita kan sehari ini hidup dalam sistem yang sekuler ya, yang apa-apa boleh menentang agama juga boleh gitu ya. Mungkin politisasi kan Islam itu bebas. Politisasi Islam mungkin wajar kali ya. Wajar banget. Bahkan kan yang bahasanya yang lebih bertentangan dengan Islam sekalipun gitu kan, itu tuh kan wajar di sistem sekuler sekarang ini ya.
apa boleh, apa boleh. Kadang ini juga sih yang jadi anunya adalah kita kan semuanya muslim ya Bu ya. Melihat yang kayak begini tuh paling nggak harus punya tameng gitu kan ya. Sebenarnya tidak mudah digiring gitu ya dengan politisasi Islam ini. Iya aja padahal itu tuh bahaya loh sebenarnya. Iya, benar. Bahayanya karena tidak melihat mana yang sebenarnya Islam itu secara utuhnya itu seperti apa. Iya. Jadi kalau iya aja kan bahayanya tuh di situ kan dia. Iya. Ternyata malah ada yang itu bertentangan dengan Islam, tapi karena tadi sudah kayak Islam gitu ya. Padahal ternyata tadi ada yang bertentangan di dalamnya. Iya. Cuman ini juga sih kan para politisi yang sedang tadi yang mau berjuang merebutkan kekuasaan politik tadi, politik kekuasaan tadi juga memang didukung Bu ya sama tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh umat gitu. Iya. Jadi umat itu kita sebagai umat itu kan mendengarkan apa kata tokoh. Iya. Penokohan umat itu kan sangat ini kan ya, dipegang lah gitu oleh umat. Dan ya tadi ya kita nggak bicara siapa-siapa gitu, tapi insya Allah sahabat UBP ngeh gitu ya. Bahwasanya kok ini digiring juga, bahwasanya kalau di para tokoh umat berbicara ke arah juga ini juga ya, politisasi Islam tadi mengambil tidak mau ditinggalkan suara umat Islam dan lain-lain, dan kita diajak juga sebagai umat itu untuk mengenal gitu ya, mau melihat lah itu tadi politisasi Islam. Cuman saya pernah mendengar juga ini dari seorang cendekiawan juga tentang Islamisasi politik. Nah ya seharusnya Islamisasi politik yang menjadikan apa ya intinya kalau Islamisasi politik itu kan dia menjadikan Islam itu sebagai dasar dalam politik mengurusi umatnya itu, ngambil keputusannya, kemudian ngurusin umatnya, bagaimana Islam gitu ya, mengaturnya, pandangannya itu bagaimana pandangan Islam. Jadi tidak semata-mata bungkusnya Islam gitu dalam rangka untuk mengambil hati umat Islam, tapi ternyata isinya campur gitu antara yang Islam dengan yang bertentangan dengan Islam. Tadi bungkusnya Islam gitu. Itu tadi politisasi Islam. Tapi yang kita inginkan yang pas gitu buat umat Islam itu adalah Islamisasi politik. Maksudnya dasar dari melakukan semua aktivitas politik dan lain-lain, pengambilan keputusan dan sebagainya itu menggunakan Islam, dasarnya Islam. Karena kan Islam tadi ya, semua aturan masuk politik itu kan Islam itu sudah diturunkan Allah dengan aturan yang lengkap gitu ya, sempurna gitu. Rasulullah SAW pun juga menjadikan ya beliau juga sebagai kepala negara gitu, sebagai khalifah dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin itu dengan menjalankan Islam itu sebagai politik mereka, urusan politik atau mengurusi rakyat tadi dengan Islam. Jadi asli Islamnya gitu, bukan sekedar bungkusnya gitu ya, apalagi sekedar pencitraan. Ya itu tadi harus betul-betul dari hati gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam tuh mengharapkannya ya, misalnya ulun ya berdiri sebagai emak-emak gitu, siapa sih ngomong politik gitu. Tapi kan kita memahami politik itu kan menjalin urusan umat gitu, urusan masyarakat dengan politiknya, dengan segala macam bagaimana kebijakan itu dijalankan. Makanya harapannya misalnya saya sebagai rakyat ya, saya menginginkan pemimpin yang dia menjalankan Islam itu ya secara keseluruhan. Sepakat. Ini ya, bicara soal Islam tadi yang nggak hanya sekedar ibadah mata, kita pernah singgung ini di, kalau nggak salah waktu kita ngambil gambar di ini nih, di kebun raya, ya nggak sih? Oh iya. Yang sebenarnya saya lupa di video yang mana nih, yang tanah atau yang tosal jauh. Karena yang diketahui masyarakat mungkin masih mungkin sahabat OBP semuanya juga silakan cek lagi. Sistem Islam yang kita ungkapkan di OBP itu nggak hanya sekedar, bahwa kita berulang kali mengatakan Islam itu juga luas bahasannya. Ada tentang pemerintahan, masalah politik, pergaulan apa lagi gitu. Iya, ekonomi gitu. Ya memang itu kan Bian, hadirnya OBP kan untuk itu. Iya.
Nah itu jadi yang kita inginkan itu tadi bersandar semuanya bahwa Islam punya aturan visi misi orang mau berpolitik, visi misi seorang pemimpin, kemudian yang lain-lain tujuan adanya itu. Nah itu ada. Nah, harapannya itu didengar juga oleh masyarakat luas, para tokoh, kemudian supaya dalam tanda kutip kita melihat Islam ini tidak hanya sekedar bungkus saja, tapi isi dalamnya Islam itu dipakai buat tadi menjalankan seluruh kehidupan, termasuk ketika ini tadi hajatan-hajatan yang kita akan lakukan di depan mata. So berarti gini ya, paling tidak sebagai umat nih melihat begini kan harusnya jadi ketar-ketir juga nih. Tapi kalau umat kan sekarang dihadapi pada pilihan siapa gitu. Pilihan siapa, milih siapa gitu ya. Rahasia dong. Itu kan sesuai dengan ini ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Tapi yang tidak saya rahasiakan adalah kriteria pemimpinnya. Nah itu dia. Iya benar. Ini kan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya Bu ya, mengatakan keberhasilan di sebuah bukan benci dia mengatakan bahwa bencana bencana di dunia, di negeri Islam khususnya itu ada dua gitu. Yang pertama tadi kan satu, tidak diterapkan Islam itu. Nah jadi ini jelas ya, sekarang tuh tidak, Islam itu hanya diambil syariatnya itu sebagian aja, benar, bukan secara keseluruhan. Yang kedua, penguasa yang dia berbelok pada kepentingan asing, kepentingan orang-orang yang dia memiliki kepentingan kepada umat Islam dan khususnya kepada negara umumnya gitu, kepada negara. Berarti kuncinya dua, sistemnya harus kembali kepada sistem Islam, pemimpinnya juga mau tunduk kepada Islam, tidak tunduk kepada yang lain gitu ya. Dorongan pemimpin itu kan atas ketakwaan kepada Allah gitu ya. Tanggung jawab dia sebagai pemimpin itu bukan tanggung jawab dia di depan para pemodal gitu. Soalnya kan pemilu ini mahal loh Bu ya. Pemilu, maksudnya demokrasi ini mahal gitu. Sistem demokrasi ini mahal, berbiaya mahal. Jadi kalau kata orang istilahnya tuh, kenapa korupsi itu terjadi di negara kita ini, katanya gitu ya, karena modalnya itu mahal dan perlu dana pribadi banyak, nggak cukup. Nah dananya dari mana gitu ya. Sudah jadi rahasia umum ya sahabat rahasia umum. Benar. Berarti mulai dari sekarang karena masih ada sekitar kurun waktu ya 1 bulan lagi ya, berarti sebagai umat paling tidak yang pertama kita harus menyiapkan diri kita, kemudian terus belajar, mencari tahu gitu ya, membina diri lah. Kira-kira apa nih tadi, jangan sampai kita terjebak sama politisasi Islam, tapi juga kita harus mencari lagi, belajar lagi tentang islamisasi politik. Nah, kemudian kita juga harus keduanya paling tidak ya sharing gitu ya dengan sesama gitu kan. Kadang-kadang galau nih kayak tadi aja, aduh milih siapa bisa sharing dengan yang lain-lain, kira-kira apa nih yang bisa kita soalnya nanti terkait sama ini juga pertanggungjawaban Bu ya. Setiap amal yang kita lakukan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk nanti yang ada pilihan-pilihan ini ya. Iya itu dia. Juga memahami tentang tadi esensi perubahan tadi yang mau diambil itu apa, perubahannya kemana, ke arah mana yang seharusnya, tapi jangan lupakan Islam. Jadi maksudnya Islamnya jangan yang bungkusnya aja, tapi juga dalam-dalamnya juga harus pakai Islam. Istilahnya yang esensi perubahan itu kita tuh kalau yang sudah terpahami ya mungkin itu kan dari sisi orangnya gitu ya, dan juga dari sisi sistemnya. Jadi ada dua yang menjadi standar juga untuk bagaimana ya sebuah kepemimpinan itu yang bisa ideal lah gitu ya. Jadi memang tidak hanya orangnya yang baik gitu ya, yang katakanlah memang dia mempunyai kemampuan memang sebagai pemimpin itu dalam hal dia mampu gitu, tidak dalam dalam tekanan gitu ya, tidak dalam tekanan, tapi memang dengan kemampuan dia itu mental sebagai pemimpin itu ada. Dan yang kedua adalah sistem yang dijalankan. Nah sistem yang dijalankan adalah sistem yang menerapkan Islam.
Itu tidak saya rahasiakan ya. Iya. Kriterianya. Itu kan kriteria. Ya. Tapi yang dipilih ya Rahasia dong. kan tadi balik lagi lumer. Oke. Asal jangan lumer ya. Ingat coklat deh. Coklat lumer, brownies lumer, kok jadi lapar. Baik, terima kasih sahabat TPP semuanya tentang isu keumatan di 2024. Kelar kita bahas sambil ketawa TV. Jangan baper dan juga ambil hal-hal yang bisa dipelajari bareng-bareng. Jadi jangan senggol sana senggol sini. Pokoknya kita duduk bareng, belajar bareng, cari tahu bareng, karena itu jadi modal kita nanti untuk melakukan suatu aktivitas perbuatan yang itu yang dihajatan tadi. Baik, terima kasih dan salah hilap kami mohon maaf semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Dan saya Dian Anjarwati Sriati. undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.